orang-orang yang memalsukan nasab mengaku cucu Nabi itu sarasatul akhlak. Orangnya kasar akhlaknya. Wadana'atut tiba', rendah sekali tabiatnya. Walakinnahum yatadaharuna bihusnis samti, tetapi mereka berpura-pura berperilaku baik, wa bihamidil akhlaq, dan mereka berpura-pura berakhlak terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan Kiai Haji Ma'duddin terbaru hadir pada Suka TV. Nah, jadi nanti beliau akan menerangkan ada 8 ciri-ciri keturunan atau zuriyah Nabi Muhammad yang palsu ya. Nah, jadi ada 8 khusus ciri-ciri zuriyah Nabi Muhammad SAW yang palsu. Nah, jadi apakah 8 ciri-ciri ini sudah banyak kita lihat pada era sekarang ini? Mari kita sama-sama simak video berikut. Imad, perkembangan tentang nasab kemudian kajian nasab, kita mencoba untuk membongkar tentang masalah definisi Ahlul Bait dan zuriyahnya. Baik, silakan Imad Al-Bantani untuk memaparkan apa kajiannya terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum Dr. Ribut Nurhuda. Assalamualaikum Kang Yusuf Mas. Assalamualaikum pada seluruh pemirsa pada Suka di seluruh dunia. Pada kesempatan malam hari ini, sebelum saya ikut membahas kajian Dr. Ribut Nurhuda dalam bukunya tentang Ahli Bait, saya ingin mengutip kembali tentang kitab Muqaddimah fi Ilmil Ansab dan kitab Rasail fi Ilmil Ansab terkait dengan terputusnya nasab Ba'lawi yang telah terbukti putus, terbukti palsu berdasarkan kajian historis, kajian genealogi ilmu nasab, dan kajian tes DNA. Di mana kutipan yang akan saya bacakan, ini akan saya bacakan dari seorang pakar nasab, Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi, tentang bagaimana sih kita ketika sudah mengetahui bahwa Ba'lawi ini adalah merupakan bukan keturunan Nabi besar Muhammad SAW, pada saat yang sama mereka masih mengaku di hadapan publik dan tidak mengiktiraf keterputusan mereka kepada Rasulullah. Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi berkata, la yajuzu bihalin ayyaskuta ala munkari ilmihi lianna sukutahu ala al-kadhibi bin nasabi yakunu kal-iqrar fayakunu ahadal kadhibina wa talhaquhu la'natullahi wa rasuluh hadha in sakata fa kaifa biman yanqulul kadhiba wa la yajuzu sukutu ala al-kadhibi fin nasabi wa la mujalasatul wadda'ina wa illa kana wahidan minhum. Kata Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi, tidaklah boleh bagi ulama sama sekali untuk diam terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan ilmunya. Karena diamnya dia terhadap kedustaan di dalam masalah nasab, itu sama saja dengan mengikrar daripada nasab palsu itu. Fayakunu wahidan, fayakunu ahadal kadhibin, maka orang itu, kiai itu, ulama itu yang telah tahu kepalsuan nasab Ba'lawi, tapi kemudian dia masih membelanya, ahadal kadhibin, dia akan menjadi salah seorang pendusta itu. Wa talhaquhu la'natullahi wa rasuluh, dan dia akan mendapatkan laknat Allah dan Rasulullah. Hadza in sakata, hukum ini hanya bagi orang yang diam. Fa kaifa biman yanqulul kadhiba, bagaimana dengan orang yang menyebar luaskan kedustaan itu. Dan yang terakhir ini menarik, Bang Yusuf.
la yajuzu sukutu 'alal kadhibi bin nasab wa la mujalasatul wadda'in wa illa kana wahidan minhum. Tidak boleh kita diam terhadap kedustaan nasab, apalagi nasabnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak boleh juga mujalasatul wadda'in, menemani orang-orang pemalsu nasab. Wa illa kana wahidan minhum, kalau mereka masih berteman, apalagi mereka membela, kana wahidan minhum, maka dia menjadi salah seorang di antara mereka. Kemudian itu untuk orang-orang yang membela. Bagaimana bagi kita orang-orang yang ingin memberikan pencerahan terhadap masyarakat tentang kepalsuan nasab Ba'lawi ini yang telah terbukti, saya ulangi kembali, dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu sejarah, dari sisi DNA, semuanya gagal. Tapi kemudian masih ada saudara-saudara kita yang masih mengakuinya. Lalu bagaimana cara kita untuk menyadarkan, terutama menyadarkan bagi orang yang memalsukan nasab itu? Dan di sini pula saya akan mengutip daripada Said Hussein bin Haidar al-Hashimi di kitab yang sama, Muqaddimah fi Ilmil Ansab, halaman 180, dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab 187. Fa'alaika fi awwalil amri bin nushi fata'muruhum bil ma'rufi wa tanhahum 'anil munkar wa tad'uhum bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa tujadiluhum billati hiya ahsan wa an la tata'assafa fi isti'malil haqq bi an tamakkanat min nufusihim al quwal hakimah al 'aqilah wastajabu lin nasihah fa 'alaika an takuffa 'anhum wa illa tushhira wa tufaddiha bal yajibu 'alaika an tasturahum wa an ta'tadira lahum bijumalil a'dzar amma illam yastajibu walakinnahum akhadhu bitamadi fi dalalatihim wa baghihim fa 'alaika an tarfa'a amrahum ila al-hakim wa in tabayyana wa an tubayyina halahum lin-nas wa min samma fa inna 'alaika mujahadatal kadhibin bi ghalidil maqali wa munazalatal muzawwirina bi fasilil fi'al. Ini menurut Syekh Sayyid Hussein bin Haidar dalam kitabnya Rasail fi Ilmil Ansab halaman 187. Bagaimana cara kita untuk memberitahu kepada para Ba'lawi ini bahwa nasab mereka telah terbukti putus, nasab mereka telah terbukti palsu, bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi, di dalam darah mereka tidak mengalir darah Nabi. Hasil tes DNA mereka G, yang merupakan orang-orang Kaukasus, bukan orang-orang Arab. Tapi dengan semua itu bagi kita, orang-orang yang sudah mengetahui itu, fa'alaika fi awalil amri bin nuskhi, dengan cara nasihat. Fata'muruhum bil ma'ruf wa tanhahum 'anil munkar. Kita memerintahkan mereka dengan baik, melarang mereka dari berbuat mungkar. Wa tad'uhum bil hikmah. Kita mengajak mereka dengan cara yang hikmah, penuh kebijaksanaan, dengan ilmu. Bil hikmah itu dengan ilmu, dengan keyakinan. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wa tujadiluhum billati hiya ahsan, dan kita berdebat dengan mereka secara ilmiah. Wa alla tata'assafa, kita jangan berbuat zalim pada mereka fi isti'malil haq, atas nama kebenaran. Fa in tamakkanat min nufusihim al-quwal haqimah al-aqilah wastajabu lin nasiha fa 'alaika an takuffa anhum. Kalau mereka sudah mau menerima, kita berhenti. Misalnya mereka menerima, ya kita bukan cucu Nabi. Atau maaf Pak Dr. Ribut, Pak Yusuf Mas, kami ini tetap meyakini daripada bahwa kami ada turun Nabi, tetapi silakan bagi orang lain untuk tidak meyakini kami sebagai turun Nabi. Kami tidak akan lagi
mengaku-ngaku keturunan Nabi di hadapan publik lagi. Kami hanya akan mengaku di antara kami saja sesama Balawi. Kalau mereka sudah demikian, fa'alaika anta kuffa anhum, berhentilah. Wa alla tushhira wa tufaddiha, jangan sampai dipopulerkan kembali, jangan sampai dibeber-beberkan lagi. Bal yajibu alaika an tasturahum, bahkan kita harus menutupi daripada aib ini. Wa an ta'tadhira lahum, dan kita memberikan ruang, menguzuri mereka bijumalil a'dzar, dengan berbagai macam alasan-alasan. Tetapi amma illam yastajibu, kalau mereka tidak mau menerima bahwa ada dalil-dalil keterputusan nasab mereka secara ilmu nasab, secara ilmu sejarah, secara ilmu DNA, walakinnahum akhadu bitamadi, mereka terus demikian fi dhalalatihim, dalam kesesatan mereka, wa baghyihim, fa'alaika an tarfa'a amrahum ilal hakim, maka seharusnya yang harus dilakukan kita laporkan kepada pemerintah. Wa an tubayyina halahum linnas, dan kita harus terangkan semua ini pada manusia, kita beri pencerahan kepada manusia bahwa yang mengaku turunan Nabi dari Ba'lui itu bukanlah keturunan Nabi. Ini kewajiban menurut Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi di dalam kitabnya Rasail halaman 187. Wa min samma, dari situ, fa inna 'alaika mujahadatal kadzdzabin, itu dihitung adalah kita berjihad untuk memerangi para pendusta. Dengan apa? Bi ghalizil maqal, boleh dengan kata-kata yang keras. Wa munazalatil muzawwirin, dan kita boleh untuk mengalahkan orang-orang para pemalsu itu bifasilil fi'al, dengan perbuatan-perbuatan yang dengan itu mereka akan sadar. Itu adalah cara kita di dalam berinteraksi atau menyadarkan daripada Ba'lawi. Sebelum kita ke yang lain, ada lagi ini. Kita ini penting agar memberikan pencerahan kepada masyarakat. Sebelum nanti kita persilakan Dr. Ribut Nurhuda dengan Dr. Soleh Basyari, Ketua CSIIS, dalam menerangkan tentang Ahli Bait. Ini ada juga saya kutipkan bagaimana Dr. Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi dalam kitab Rasail fi Ilmi Al-Ansab halaman 179. Beliau mengatakan ada ciri-ciri pribadi yang bernasab palsu itu, Mas Yusuf. Jadi ciri-ciri orang yang mengaku-ngaku turunan Nabi palsu itu, ciri-cirinya ada sekitar 8 kurang lebih yang saya catat dari kitab Rasail fi Ilmi Al-Ansab karangan Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi halaman 179. Yang pertama, hubbul mali wa jam'ud dunya. Mereka senang sekali mengumpulkan harta, senang sekali kepada harta, senang flexing, senang dawir. As-sani sarasatul akhlaq wa dana'atut tiba', walakinnahum yatadhaharuna bi husni samti wa bihamidil akhlaq. Orang-orang yang memalsukan nasab mengaku cucu Nabi itu sarasatul akhlaq, orangnya kasar akhlaknya. Wa dana'atut tiba', rendah sekali tabiatnya. Walakinnahum yatadhaharuna bi husni samti, tetapi mereka berpura-pura berperilaku baik, wa bihamidil akhlaq, dan mereka berpura-pura berakhlak terpuji. Asalis, ciri-ciri cucu Nabi palsu. Qallama tara da'iyan illa wa huwa yudmiru su'a diyanatin. Sedikit sekali atau kapan saja engkau melihat orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, illa wa huwa yudmiru su'a diyanatin, kecuali mereka itu sebenarnya menjembunyikan jeleknya agama yang ada di dalam dirinya. Walaupun yatadaharu 'indan nasi bi husnis santi wa bihamidil akhlaq. Ar-rabi',
ciri-ciri cucu Nabi palsu, nafyul ansabis sahihah, senang menafikan nasab-nasab yang sahih. Jadi nasab yang sahih dari para keluarga-keluarga Nabi yang ada di Saudi, yang ada di Lebanon, yang ada di Qatar, yang ada di Irak, yang ada di Iran, itu dinafikan oleh mereka. Dan apabila mereka ingin menjadi cucu Nabi, maka harus dikhatam oleh mereka, diberikan paspor nasab oleh mereka. Kemudian al-khamis tashihul ansabis saqitah. Mereka mensahihkan nasab-nasab yang palsu. Jadi nasab yang sahih mereka palsukan, nasab yang palsu mereka sahihkan. Ini ciri-ciri orang atau sebuah komunitas yang bernasab palsu. Kemudian yang as-sadis al-istiqwa'u bi ghairihi minal ad'iyah. Mereka saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya, orang-orang yang bernasab palsu ini. Ini nasabnya palsu. Ini nasabnya palsu. Mereka ini saling menguatkan. Ini mengisbat ini mengisbat itu. Seperti kita lihat Al-Mahdali dari Bani Ahdal yang ada di Malaysia, mereka memperkuat Ba'alawi, Ba'alawi juga memperkuat daripada Bani Ahdal. Yang ketujuh, as-sa'yu al-hafithu nahwa syuhrati wat-talaqqubi bi alwanil alqabi wal ghadabi min ishtiharil akharin. Mereka berusaha dengan keras untuk populer dengan menggunakan sebutan-sebutan yang banyak, lakob-lakob, gelar-gelar, dan mereka marah kalau ada kelompok lain yang mengaku-ngaku juga sebagai keturunan Nabi. Kemudian yang ini yang paling penting, tab'u khatmin yaqtatu nabi. Ciri-ciri keturunan Nabi palsu adalah mereka membuat paspor nasab sebagai penguat mereka bahwa mereka betul sahih sebagai turun Nabi, padahal mereka palsu. Ini para dzurriyyah Nabi yang jumlahnya ribuan marga yang ada di dunia ini, itu yang asli-asli itu nggak ada yang punya paspor nasab yang kayak paspor begitu. Mereka cukup kesaksian dari nakib mereka untuk keluarga mereka, tidak dibawa-bawa, kemudian tidak pernah diperlihatkan ke publik seperti novel orang Solo itu. Dia ini ciri-ciri keturunan Nabi asli harus punya ini, harus punya paspor nasab dari Rabita Alawiyah. Lah ini menurut Syekh Sayyid Husain bin Haidar al-Hashimi merupakan ciri-ciri daripada nasab yang palsu. Nah, demikian Mas Yusuf dari apa yang bisa saya sampaikan untuk pertama ini sebelum nanti kita berdiskusi tentang Ahli Bait. Terima kasih. Baik. Terima kasih pencerahannya dan transfer ilmunya. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji Amiduddin Utsman Al-Bantani. Nah, jadi ada dua pembahasan pokok yang beliau sampaikan. Ini terkait dengan diskursus nasab ini. Yang pertama yaitu cara memberitahu para Ba'alawi ini bahwa mereka bukan keturunan Nabi. Nah, jadi ini beliau kutip dari perkataan Syekh Sayyid Husain bin Haidar al-Hashimi ya. Nah, jadi yang pertama kata beliau, nasihat yang baik dengan hikmah. Jadi ini merupakan hal pertama yang kita lakukan ketika menasihati orang atau memberitahu orang, yaitu menasihatinya dengan penuh bijaksana. Yang kedua, berdebat dengan baik. Jadi debat dengan baik ini apabila nasihat yang kita ajukan yaitu tidak diterima oleh mereka, maka seyogianya kita argumen atau adu dalil dengan mereka. Dan yang ketiga, jangan berbuat zalim. Nah, meskipun mereka sudah jelas-jelas salah, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim. Ini dalam konteks kita sesama muslim. Apalagi sesama muslim yang jelas-jelas yang dianggap sesat, dianggap
tidak menjalankan perintah Allah, yaitu Nabi Ibrahim dengan eh, ayahnya, yaitu ketika ingin melawan ayahnya, maka Allah tetap memerintah Nabi Ibrahim bahwa adalah ayahmu, nasihatilah dia dengan baik. Lalu kemudian yang keempat, jika mereka mengaku kesalahan maka tutupilah aibnya. Nah, ini merupakan suatu hal yang baik untuk kita ketika mereka mengaku salah, sadar, maka tutupilah aib dia, bahwa dia pernah melakukan hal yang tidak baik. Lalu kemudian yang terakhir, jika mereka tidak mau menerima maka seharusnya dilaporkan ke pemerintah atau menerangkan ke masyarakat. Nah, Kiai Haji Imaduddin ketika menerangkan ini, pemerintah yang dimaksud di sini ya bisa kita bilang hakim dan lain sebagainya. Dan ketika mereka jelas-jelas bahwa salah dan tidak mau mengakui kesalahannya, mereka melawan. Nah, maka inilah yang sudah dilakukan oleh Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani, yaitu menerangkan dengan sebaik-baiknya, dengan dalil yang kuat, dengan dalil yang soreh dan yang jelas kepada masyarakat awam. Kenapa? Karena bahayanya ketika kita menerangkan suatu kebohongan, lalu kemudian tidak ada yang menyanggahnya, maka kebohongan itu lama-kelamaan akan menyebar dan dianggap oleh masyarakat awam sebagai suatu kebenaran. Ya, lalu kemudian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menerangkan ada 8 ciri-ciri daripada keturunan atau zuriyah palsu atau yang mempunyai nasab palsu itu. Dan yang pertama kata Kiai Haji Imat itu senang mengumpulkan harta. Ini sering kita lihat oknum-oknum Habib yang bergelimang dan kemewahan, lalu kemudian dia tidak malu untuk ditayangkan dengan kemewahannya itu, dengan suatu hal yang sangat luar biasa sekali dengan hartanya. Nah, ini merupakan salah satu ciri-ciri daripada orang yang mempunyai atau oknum Habib yang mempunyai nasab palsu. Ini menurut keterangan Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi. Lalu kemudian yang kedua yaitu kasar akhlaknya. Nah, di sini merupakan banyak kita lihat oknum-oknum Habib yang sedikit-dikit tidak dihargai atau dikritik, malah kemudian keluar akhlak-akhlak yang tidak baik, apalagi sampai mencaci pemerintah dengan kata-kata binatang dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu ciri-ciri daripada Habib yang punya nasab palsu. Kemudian yang selanjutnya yaitu senang menafikan nasab-nasab soheh. Nah, ini merupakan satu hal yang ingin menang sendiri atau ingin soheh sendiri tanpa memperdulikan nasab orang lain gitu, bahwa nasab mereka lah yang paling baik. Di sini glorifikasi daripada nasab mereka itu sangat mereka junjung tinggi. Lalu kemudian mensahihkan nasab palsu. Dan sebaliknya, nah ini salah satu ciri-cirinya juga mensahihkan nasab palsu atau memalsukan nasab orang lain yang benar-benar sahih. Nah, ini merupakan suatu tindakan pidana ya. Kenapa? Karena mereka mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian bahwa mereka ini sebenarnya bukan keturunan Nabi. Dan kalau kita lihat dari apa yang diterangkan oleh Kiai Haji Imat ketika para oknum habaib ini menerangkan bahwa mereka saya adalah keturunan Nabi. Ketika mereka menerangkan itu dan mereka tidak tahu, ya tidak apa-apa karena itu merupakan kesalahan dari leluhur mereka gitu. Tapi lalu kemudian ketika sudah diterangkan dengan dalil yang kuat dan sebagainya, tapi tetap mereka mereka tetap bersikeras dengan ketidaktahuannya. Nah, inilah yang salah gitu. Dan ketika mereka mengaku bahwa dia keturunan Rasul padahal tidak, inilah yang termasuk dengan bisa dikenakan pidana. Ini menurut apa yang sudah kita dengar pada Suka TV yang diterangkan oleh salah satu pakar hukum yaitu Pak Taufik ya. Lalu kemudian
Yang selanjutnya saling memperkuat satu sama lain. Nah, inilah merupakan suatu hal yang tidak baik ya, kerjasama yang tidak baik ketika memperkuat rekan Ba'alawi ini memperkuat nasab Ba'alawi yang lain. Begitu juga sebaliknya, Ba'alawi yang lain memperkuat nasab Ba'alawi yang ini. Lalu kemudian yang selanjutnya berusaha untuk populer. Nah, ini banyak sekali kita lihat sekarang gitu. Salah satu ciri nasabnya palsu itu, nasab seorang Habib palsu itu, yaitu berusaha untuk populer, mempopulerkan dirinya, baik itu dengan membuat framing-framing, berbeda dengan yang lain, apalagi tidak malu untuk disorting, menampakkan hartanya, lalu kemudian minum di masuk mobil dengan dipakaikan jaket dan sebagainya, lalu kemudian di-upload di media sosial. Nah, ini merupakan bisa kita bilang salah satu ciri nasabnya palsu ya. Lalu kemudian yang terakhir, memberikan paspor nasab. Inilah yang banyak terjadi, apalagi ketika seorang oknum Habib yang mengatakan bahwa tidak sah dikatakan seorang zuriyah Nabi sebelum mempunyai nasab ini, sebelum mempunyai paspor ini. Nah, ini salah satu yang dilakukan oleh salah satu oknum Habib, kalau tidak salah itu Habib Nopel ya, yang di depan orang banyak. Tidak sah ketika seorang mengaku zuriyah Nabi lalu kemudian tidak mempunyai buku nasab ini. Ini merupakan suatu buku nasab yang dikeluarkan dari Rabithah Alawiyah, diisbat oleh Rabithah Alawiyah. Nah, itulah saudara sekalian salah 8 ciri-ciri daripada orang, ciri-ciri yang mempunyai nasab palsu ya. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat kita sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.